你觉得我会让你解？居然还想！真是狠狠赚了他一笔呀！把他先处理掉吧。继承年轻一辈的武者，只是换取名声有什么意思？然后再帮我，也是比你多分1瓶毒药吗？你的命也太不值钱了吧！ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mimin doain semoga masih diberi semangat dan selalu ceria dalam menjalani aktivitas kalian ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Wu Ying San Qiandao episode 56. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode 56 masih diawali dengan penyerangan yang dilakukan oleh siluman ular kepada Su Wuzhou dan juga Yao Yao. Ternyata siluman ular ini adalah monster darah yang hendak diburu oleh orang-orang karena sudah banyak meresahkan. Monster ular tampak sangat senang karena racun yang dia gunakan berhasil membuat Su Wuzhou dan juga Yao Yao tidak bisa bergerak. Hal tersebut tentu saja akan mempermudah untuk mengambil darah dari setiap mangsanya. Beruntung di sini Su Wuzhou adalah dewa obat, jadi dia menggunakan kemampuan medisnya untuk menghilangkan racun serta menghindari serangan dari monster ular. Di satu sisi, Yao Yao sendiri terlihat sudah pasrah kalau dia akan mati di tangan monster ular pada hari ini. Tapi dengan cepat Su Wuzhou membantu Yao Yao menghindar sembari pamer kalau dia adalah dewa obat, jadi tidak mungkin bisa dengan mudah terkena racun ular. Su Wuzhou yang terbebas dari racun tentu saja membuat monster ular terheran-heran. Dia tidak menyangka kalau racun yang diberikan oleh raja mereka bisa dinetralkan dengan waktu yang sangat singkat. Di satu sisi, Yao Yao meminta Bang Wuzhou untuk segera menetralkan racun di dalam tubuhnya karena Yao Yao yakin kalau Su Wuzhou tidak akan bisa melawan monster ular sendirian. Sambil bertarung melawan monster ular, di saat itu pula Su Wuzhou berusaha menetralkan racun yang ada di dalam tubuh Yao Yao. Yap, benar saja, Yao Yao langsung sembuh dan di momen yang sama monster ular juga tampak terkapar karena terkena serangan dari Bang Wuzhou. Terkaparnya monster ular membuat Su Wuzhou sedikit kaget, di mana dia tidak menyangka kalau monster ular yang sering dibicarakan oleh orang-orang ternyata selemah ini. Di satu sisi, Yao Yao turun dari pangkuan Bang Wuzhou karena dia hendak memberikan pelajaran kepada monster ular yang sudah meracuninya. Meskipun monster ular di sini berusaha melarikan diri, akan tetap Yao Yao dengan cambuk di tangannya berhasil membuat monster ular menjadi tersiksa. Su Wuzhou yang melihat momen ini hanya bisa ketakutan karena bagaimana bisa Yao Yao bisa sekejam itu kepada monster ular. Setelah membuat monster ular terkapar, Yao Yao berhasil mendapatkan 5 botol racun mematikan yang dibawa oleh monster ular tersebut. Diketahui kalau racun ini sangat berharga dan dapat mereka gunakan untuk melindungi diri dari situasi terpojok. Su Wuzhou yang merasa kalau dia sudah banyak berkorban meminta Yao Yao untuk membagi 5 botol racun tersebut, dan di sini Yao Yao bisa memahami keinginan dari Bang Wuzhou yang mana dia pun langsung memberikan 3 botol racun di saat itu juga.
Akan tetapi Su Wujo merasa belum puas di mana dia menginginkan satu botol racun lagi yang berada di tangan Yao Yao. Yao Yao pun terlihat sangat kesal karena bagaimana bisa Su Wujo masih menginginkan satu botol racun lagi, padahal saat ini dia sudah punya 3 botol. Dengan gaya kocaknya, Bang MC kita ini mencoba menjelaskan kalau dia sudah berkontribusi banyak dan hampir kehilangan nyawa untuk mengalahkan monster ular. Yang mana hal tersebut tentu saja sangat pantas jika Bang Wujo mendapatkan satu botol racun lagi. 你可别不知足啊！是比你多分1瓶毒药吗？你的命也太不值钱了吧！ Yao Yao pun pada akhirnya bersedia memberikan satu botol lagi asalkan Su Wujo mau mengabulkan satu syarat yang akan dia ajukan, yaitu mengobati seseorang. Su Wujo yang tidak mau rugi bersedia mengabulkan syarat tersebut asalkan Yao Yao memberinya tambahan uang untuk sekali pengobatan. 瑶瑶姑娘，我在继承，我看起来很缺钱吗？ Pada awalnya Yao Yao menawarkan 500 tael kepada Su Wujo sebagai tambahan uang, akan tetapi Su Wujo tampak menolak karena uang tersebut terlalu sedikit. Momen ini pun membuat Yao Yao bertanya lagi berapakah uang yang harus dia berikan, serta merasa khawatir kalau Su Wujo kali ini akan benar-benar meminta uang dengan jumlah yang sangat banyak. 这怎么可能呢？不会已经知道自己的真实身价了吗？得1000两！什么？ Bang MC kita ini menyebutkan setidaknya Yao Yao memberinya 1000 tael, barulah dia akan memenuhi syarat yang diberikan oleh Yao Yao. Sontak perkataan Su Wujo membuat Yao Yao kaget, di mana lagi dan lagi dia tidak menyangka harga yang diminta oleh Su Wujo sangatlah murah untuk sekali pengobatan. 这家伙会问我要10万两呢。 你也别嫌多啊。 Namun ya karena Bang Wujo ini PA soal memasang tarif, jadi ya di sini dia udah senang mendapatkan 1000 tael untuk sekali pengobatan saja. Bahkan di sini dengan bangganya Bang Wujo berkata kalau dia adalah murid dari wilayah Daozong sekarang, jadi harga tersebut adalah harga terbaik yang diberikan kepada Yao Yao. Tanpa ragu-ragu Yao Yao pun langsung memberikan sebuah kertas cek berisi 1000 tael plus satu botol racun kepada Su Wujo sebagai tanda kesepakatan di antara mereka. 这已经是友情价了。这次我就大出血吧。 Karena Yao Yao dan Bang Wujo sudah sepakat, sekarang hanya tinggal bagaimana cara menangani monster ular yang masih ada di hadapan mereka. Yao Yao menawarkan agar Su Wujo memamerkan kalau dia sudah menangkap monster ular agar mendapat banyak pujian dari orang-orang yang hendak memburu monster ini. Namun ya di sini Su Wujo merasa tidak tertarik karena dia sudah punya rencana lain untuk dilakukan. Diketahui kalau Su Wujo akan menggunakan metode rahasia untuk mengendalikan monster ular, lalu dia meminta Yao Yao untuk melakukan sesuatu. 真是狠狠赚了他一笔呀！ 把他先处理掉吧。继承年轻一辈的武者， 只是换取名声有什么意思？然后再帮我。 Sementara itu di dalam pavilion Chunfeng, Yufeng terlihat masih sibuk meladeni 2 orang wanita yang melayaninya. 你一定要去我房间看看，没兴趣哦， 是吗？ 太强了！玉少啊， Karena Yufeng sibuk sendiri, para praktisi di dalam pavilion pun lekas bertanya, kapankah mereka semua akan mulai untuk memburu monster ular darah karena Yufeng di sini adalah seorang ketua. Yufeng terlihat tampak bingung dan meminta para praktisi untuk bersabar terlebih dahulu sampai dia selesai melakukan persiapan. Padahal di dalam hatinya Yufeng berpikir sebelum ini Su Wujo tidak ada mengatakan kalau dia akan menjadi ketua di dalam perburuan monster ular. 我得好好准备一下。雨公子， Tiba-tiba saja Yao Yao masuk ke dalam pavilion Chunfeng menyapa Yufeng sembari meminta Yufeng untuk diam karena dia ingin berbicara. Yao Yao pun memberikan sebuah kertas kepada Yufeng yang mana kertas tersebut berisi informasi kalau Su Wujo sudah menangkap monster ular. 这是 Selain itu, Su Wujo juga meminta Yufeng untuk membawa monster ular yang sudah dia tangkap kepada Sekte Juntian. Tentu saja semua ini dilakukan demi bisa membalaskan dendam kepada Sekte Juntian yang selalu saja menyindir wilayah Daozong.
Ketika beberapa orang mulai bertanya kapan mereka akan berburu monster ular, Yufeng menyebutkan kalau dia sudah siap dan akan membacakan mantra agar monster ular tersebut muncul di pavilion Chunfeng ini. Seperti biasa, dengan melakukan gerakan-gerakan aneh, Yufeng mulai berakting kalau dia akan memanggil monster ular tersebut. 我已经准备妥当，逼血妖现形。天地大为天龙，妈咪哄。 Semua orang yang melihat gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan dari Yufeng cukup terheran-heran karena merasa mereka tidak pernah mendengar mantra seperti yang diucapkan oleh Yufeng. 这能将血妖逼出来？ Dan tiba-tiba saja semua orang kaget karena monster ular darah muncul di dalam pavilion Chunfeng setelah Yufeng selesai membacakan mantra. Yap, benar sekali guys, monster ular darah ini sudah dikendalikan menggunakan metode rahasia dari Bang MC. Yao Yao di sini bertindak sebagai orang yang mengendalikan monster ular darah karena Su Wuzhou tidak ingin tampil di hadapan orang-orang. Yao Yao juga langsung mengendalikan monster ular darah untuk segera menuju ke sekte Juntian, dan di saat yang sama Yufeng langsung mengajak semua orang untuk berburu monster ular darah tersebut. 我去，是血妖！于公子真的把他逼出来了！诸位，快跟我追！ 味道就在今日。 Setelah semua orang pergi, Yao Yao hanya tersenyum karena rencana yang dikatakan oleh Su Wuzhou berjalan dengan lancar. Di saat itu pula Su Wuzhou muncul dan berkata inilah akibat yang akan didapatkan oleh sekte Juntian kalau mereka berani memprovokasi wilayah Daozong. Bang MC kita ini juga tidak lupa menanyakan siapakah orang yang akan hendak dia obati kepada Yao Yao karena kondisi di tempat ini juga sudah terkendali. 好啊，走。 Yap guys, ini juga sekaligus menutup episode 56 kali ini ya. Mohon maaf ya guys, ada sedikit noise soalnya ada tetangga Mimin yang hajatan guys, sekitaran 150 meteran lah dari rumah Mimin. Jadi sound systemnya itu memang gede banget guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.